Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, selamat bergabung di podcast kampus kesayangan kita, yakni Ngobras bareng IAI Yasni, di mana kita akan ngobrol santai tetapi tetap bermanfaat. Saya Naswa, yang akan membersamai pemirsa IAI Yasni TV pada sore hari ini. Di hari ini, topik yang akan kita bahas adalah topik yang lagi hangat banget nih di bulan Ramadan, yaitu tren buka bersama di tahun 2025. Dulu, buka bersama alias bukber itu lebih identik dengan reuni sekolah ataupun juga dengan kumpul keluarga mungkin ya. Tapi pada tahun ini, tren itu makin berkembang, di mana sudah ada bukber virtual, bahkan hingga sampai konsep berbagi yang sangat bermakna. Nah, di sini gimana sih perubahan ini membuat cara kita bersosialisasi, dan yang paling penting, masih relevankah buka bersama ini di kalangan anak muda zaman sekarang? Hari ini saya nggak sendirian nih, karena kita sudah kedatangan 3 tamu yang sangat spesial dan juga luar biasa. Sudah datang bersama kita seorang dosen dan juga psikolog. Selamat sore Ibu Wiwin Narti, MPSI. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Baik. Nah, sudah hadir juga bersama kita seorang dokter muda. Selamat sore, Bapak Dr. Andriadi, MPD. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ini ada seorang ustadz, ulama, dan juga penceramah yang sangat luar biasa. Selamat sore, Bapak Al-Mukarram Haji Amin Zubaidi, MPD. Bagaimana ceramahnya di bulan ini, Pak? Alhamdulillah cukup padat. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi Mas. Nah, pemirsa yang budiman, sudah kebayang nggak sih gimana serunya obrolan kita nanti? Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, gimana kalau kalian siapin takjil dulu nih, supaya nanti nggak kerepotan. Oke, yuk kita mulai. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Wiwin sebagai seorang psikolog. Dalam dunia psikologi itu, apakah ada faktor tertentu dalam psikologis yang membuat anak zaman sekarang itu menjadi lebih antusias gitu dalam mengikuti acara seperti ini? Kenapa berbuka atau bersama itu sekarang menarik dan mengalami perubahan? Karena sebenarnya manusia itu adalah manusia yang pada prinsipnya nalurinya itu mempunyai sense of belonging, rasa ingin berhubungan dengan orang lain secara emosional. Nah, bukber ini memberikan peluang bagi kita kaula muda juga ya untuk saling berbagi dan memenuhi sense of belonging-nya ya, terhubung satu sama lain. Jadi tidak hanya sekedar kumpul, tetapi ada perasaan tertentu yang timbul ketika kita melakukan bukber. Kalau di psikologi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, pertama kebutuhan sosial tentunya ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita itu punya naluri kumpul dengan komunitas kita, bisa dengan rekan kerja, sahabat, atau dengan keluarga besar misalnya ya. Itulah kenapa seseorang tertarik untuk melakukan buka bersama. Kemudian faktor yang kedua itu juga sebagai bentuk ritual yang setahun sekali gitu ya, jarang, bukan selalu ada. Jadi ketika kita berpartisipasi kan sepertinya itu spesial gitu, karena jarang ada ya. Tahun sekali ketika kita berpartisipasi, kita seperti membuat tradisi, terlibat secara emosional dengan tradisi kita. Nah, kemudian faktor yang lain adalah adanya hormon kebahagiaan. Ketika kita bersama dengan orang yang kita sukai, kita itu mengeluarkan hormon bahagia, dopamin dan oksitosin ya. Sehingga ketika setelah bukber itu biasanya ada rasa sedih, kemudian rasa keterhubungan, ya, dekat. Inilah kenapa orang cenderung suka untuk melakukan itu. Dan ada lagi faktor eksistensi. Nah ini nih yang biasanya. Dan karena kalau anak muda sekarang kan banyak main medsos. Eksistensi itu adalah menunjukkan keberadaan ada. Kaula muda itu banyak membagikan aktivitasnya itu bentuk eksistensinya sebagai seorang kaula muda. Ya. Nah, makanya bukber itu kadang ada dress code, gitu. Biar kelihatan kompak. Gitu. Nah, inilah yang membuat orang itu dan terus kembang tradisinya, ya, mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang zamannya media, ya. Jadi mereka mengemas sedemikian rupa sehingga kita di-share itu.
Baik Ibu, terima kasih Bu. Tapi saya mau nanya nih Bu, gimana kalau misalnya ada orang yang dia itu benar-benar nggak mau gitu join gitu. Nah, apakah kita sebagai teman yang baik misalnya ya Bu, berkewajiban untuk mengajak tapi dengan cara yang lebih mungkin nggak menyinggung dia gitu atau gimana? Nah, setiap orang itu ya seleranya beda, bagi kepribadiannya. Ada orang yang memang suka berkumpul. Gimana cara kita ngajak tanpa menyinggung? Sebisa mungkin kelompok yang kita bentuk itu tidak ketika berkumpul tidak membahas sesuatu yang sensitif. Misalnya, mungkin teman kita ini ada kekurangan dari segi tertentu. Nah, kita berkumpul kita menyinggung di hal itu nanti akan membuat suasana buka bersama itu tidak nyaman. Jadi harus kita kedepankan silaturahmi. Momen-momen yang memang jarang kita lakukan. Udah lama nih kita nggak kumpul, ayo kita kumpul nanti kegiatan kita apa saja kita sebutkan. Apalagi misalnya kalau bukber itu lebih bermakna lagi melibatkan yatim piatu gitu ya Pak ya, di sebuah panti gitu. Nah, saya rasa kalau nilainya lebih besar seperti itu, jaranglah nolak teman kita itu. Jadi cara kita bicara membujuknya itu ya. Nah, kalau kita lihat ini, acara bukber itu kan bukan hanya makan-makan doang ya, Ibu Bapak. Jadi di acara bukber ini bisa menjadi ajang networking atau juga eksistensi di media sosial seperti yang Ibu katakan tadi ya. Menurut Bapak Dr. Andriadi, bagaimana cara anak muda zaman sekarang itu untuk membangun relasi maupun baik di dunia nyata maupun di dunia digital nih Pak? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya kalau untuk sekarang ini menarik, ini seru ini. Sebab rata-rata dominan bukber ini kan dilaksanakan oleh anak-anak muda biasanya. Iya, iya. Anak-anak muda, sebagian juga orang tua. Tentu kan kita di sini dari segi pendidikan kita melihat bahwa bukber ini sebenarnya banyak memiliki manfaat. Salah satunya bisa untuk membangun jejaring, membangun wawasan, maupun membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan sesama. Nah, dalam pendidikan itu memandang bukber ini memang betul seharusnya dijadikan sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi. Bagaimana caranya? Salah satunya itu dengan buka bersama, berkumpul bersama teman-teman, adanya kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan adanya agenda-agenda yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif. Apa kira-kira nih? Di bukber ini kan kita tidak hanya datang, duduk, lalu berbuka puasa saja, tidak. Tetapi lebih baiknya kegiatan bukber itu diadakan sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, dibuat desainnya, dibuat aturan-aturannya. Sehingga dalam bukber itu apa saja kegiatan yang harus kita lakukan. Sebelum kegiatan bukber tentu kan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Karena kita berkumpul dengan teman-teman, kan kata Ibu Wiwin tadi 1 tahun sekali ya. Ini kan momen yang sangat berharga. Berhubungan berkumpul dengan teman-teman, kita bangun relasi kita, jejaring kita. Apa nih pembahasan yang perlu? Mungkin kita bisa berkomunikasi lebih jauh lagi, bertukar informasi, bertukar pengalaman. Kalaupun beliau teman kita itu ada di luar, pendidikan di luar atau kegiatan apapun, kita kan bisa bertanya nih, menggali informasi apa nih kira-kira prospek yang bagus. Bagaimana kira-kira ke depannya kita melakukan perubahan-perubahan kebaikan lah untuk anak muda. Nah, namun yang jadi masalahnya itu kan terkadang kegiatan ini kurang terkontrol dengan baik. Sebab sebenarnya kegiatan buka puasa bersama ini dianjurkan. Hanya saja tupoksinya itu, aturannya itu harus jelas. Kalau hanya datang, nanti ada pula yang terlambat, sementara udah mau berbuka puasa, ini kan malah kurang bagus nanti jadinya. Nah, lebih baiknya itu buka puasa ini dilakukan dengan lebih jelas, seperti membuat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebelum beduk maghrib itu tiba, dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat, dengan membangun silaturahmi yang lebih erat lagi. Apalagi kita ketemu teman-teman kan bahagia, senang. Tentu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, banyak pengalaman-pengalaman lah dari teman-teman mungkin yang berada di luar daerah, yang baru datang, yang baru kumpul, kan bisa kita bertukar informasi. Sehingga dengan kegiatan yang ketemu 1 kali 1 tahun ini mungkin kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih daripada kegiatan buka puasa ini. Bukan hanya sekedar kegiatan buka puasa saja, tapi juga diisi dengan nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai kebaikan, serta nilai-nilai membangun potensi diri menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa IAIYASNI TV, menariknya seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau buka puasa itu bukan sekedar hanya makan-makan ya, tapi juga untuk mempererat ukhuwah dan juga kebersamaan.
Baik, sebagai seorang dosen sekaligus penceramah, menurut Bapak bagaimana buka bersama itu menurut pandangan Islam? Dan bagaimana caranya agar itu tuh tidak hanya menjadi kumpul-kumpul aja nih Pak? Terima kasih. Sebenarnya buka puasa atau yang sering kita sebut sebagai iftar jama'i, buka puasa bersama ini adalah suatu hal agenda yang sangat bagus, momen yang sangat bagus, yang sangat sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dokter kita dan Bu psikolog kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering melakukan iftar jama'i, baik dia dalam safar maupun dia dalam keadaan tidak safar. Dalam sepanjang ya buka puasa itu bagus sepanjang tidak dikotori dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Buka puasa itu bagus sepanjang tidak dikotori, tidak dinodai dengan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Istami'u ala ta'amikum." Kumpullah kalian dalam makan. Wadkur smallahi alaihi yubarik lakum fih. Rasulullah, niscaya kalau kamu makan dengan kumpul itu ya, niscaya akan diberkahi dengan kalian. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarah kita juga tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat suka makan bersama tamunya. Andai kata di rumah Nabi Ibrahim ketika mau makan tidak ada tamu, beliau keluar rumah mencari orang-orang yang bisa diajak makan. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 24 sampai 27 Allah berfirman khusus tentang Nabi Ibrahim, khusus tentang kemuliaan hati Ibrahim ini yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tamunya walaupun dia tidak kenal gitu. Dia tidak kenal dengan tamunya tapi senantiasa dijamu dengan makanan terbaik yang dia. Jadi intinya secara Islam buka bersama tadi disampaikan juga oleh Pak Dokter sangat dianjurkan gitu. Tetapi ada ada tanda petiknya, jangan dikotori dengan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Apa saja ini Pak yang bertentangan dengan syariat-syariat Islam dalam buka bersama? Ada banyak peluang hal-hal yang mengotori iftar jama'i ini, diantaranya misalnya ya ghibah gitu. Jadi buka bersama itu adalah majelis mubarak. Tapi kalau dia menjadi majelis ghibah, akhirnya dia beralih fungsi menjadi majelis ma'asi, menjadi majelis maksiat. Di mana kita sudah diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi Allah mewanti-wanti kita untuk tidak ghibah. Misalnya ini ada seseorang anggota buka bersama ini yang nggak hadir, kemudian kita ghibahin, kita cari-cari kesalahannya. Nah ini adalah berhubungan dengan syariat Islam itu. Kemudian selanjutnya adalah merendah. Nah, merendahkan orang lain, merendahkan sesama kan karena tadi disampaikan oleh Ibu psikolog kita setahun sekali, jarang ketemu gitu ya. Terus datang-datang ada sesuatu yang aneh terus kita rendahkan, ini juga tidak boleh. Masih dalam surat Al-Hujurat Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min asa ayyakuna khairan minhum. Jadi janganlah kamu mengolok-olok satu kaum karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Yang kedua. Yang ketiga adalah flexing. Nah, jadi jangan sampai buka puasa ini dijadikan arena untuk pamer. Pamer status, kemudian pamer status ekonomi, pamer status akademis dan sebagainya. Begitu salah satunya. Di antaranya gitu ya. Di antaranya hal-hal yang bisa mengotori kebaikan buka bersama itu adalah ghibah, kemudian flexing, terus merendahkan orang lain. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan kembali ke Bapak Dr. Andriadi ya. Sebagai dosen yang gaul dan juga dekat dengan mahasiswa, apakah Bapak sependapat dengan pendapatnya Bapak Amin tadi mengenai bukber dalam Islam? Apakah ada tambahan biar bukber ini tuh gaul tapi tetap kekinian, tapi tetap memakai syariat-syariat Islam gitu Pak? Silakan. Oke, terima kasih.
Apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, saya rasa cukup sangat mewakili lah daripada kenyataan-kenyataan dan apapun upaya-upaya yang harus dilakukan pada bukber saat ini. Sebab bukber ini kan merupakan tren. Nah, dari misalnya, ini kan bukber ini kalau saya lihat dari segi anak muda, kan sedang tren, sedang viral. Jadi dikatakan juga untuk status kebutuhan, status mungkin ya buat story, buat apa namanya bikin di IG gitu kan. Boleh saja kegiatan puasa Ramadan ini dilakukan secara bersama-sama, berkumpul suatu tempat boleh saja. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa harus ada aturan-aturan yang memang bisa kita taati bersama. Sebab dari segi pendidikan bahwa contoh saja, kalau kita datang dalam puasa Ramadan itu misalnya molor, waktunya telat, sebenarnya teman-teman udah ngumpul, yang lain udah berbuka puasa bersama duluan, kita belum, ini kan udah apa ya, udah meninggalkan suatu manfaat daripada buka puasa bersama, di mana kita harus menyegerakan buka puasa bersama. Nah, kemudian dari segi tren kekinian misalnya, dari segi berpakaian, dari segi berpakaian, khususnya mungkin kaum muslimah nih yang perempuan. Walaupun kita dalam keadaan buka puasa bersama, saya pikir kita perlu melakukan pemetaan pakaian yang lebih baik lagi, lebih sopan lagi, lebih bagus lagi, sehingga memang nuansa buka puasa bersamanya itu dapat. Bukan puasa yang, mohon maaf lah, kadang berpakaian agak kurang enak dilihat. Sehingga bukan hanya hal-hal apa saja, bahkan pahala puasa kita pun juga menjadi berkurang karena hal-hal yang demikian. Begitu juga anak-anak muda ini kan sedang viral buka puasa bersama, di mana saya lihat di berbagai tempat, misalnya media sosial, itu penuh ramai dengan kegiatan-kegiatan puasa bersama ini. Apalagi biasanya setelah 10 akhir Ramadan ke atas itu ramai sekali bukan puasa bersama. Nah, maka saya pikir kita perlu, walaupun tren, ya paling tidak dari segi pendidikan, ibadah atau apa itu kan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilalaikan. Kita datang buka puasa bersama, berkumpul bersama, tetapi ibadah sholat maghribnya malah lewat, mungkin lalai atau ketinggalan. Ini kan suatu tren. Mungkin dari segi buka puasa bersamanya boleh, tapi dari segi akidahnya, dari segi syariatnya ini kan agak mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Maka saya berharap bahwa buka puasa ini boleh kita lakukan, khususnya anak-anak muda ini, pertama sebagai ajang memperkuat silaturahmi. Yang kedua, sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai pendidikan tadi. Kita bisa bertukar cerita, berbagi pengalaman, ataupun berbagi apapun hal-hal kebaikan. Tentu ini kan menjadi nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil manfaatnya sembari menunggu buka puasa Ramadan. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang saya mungkin ingin bertanya dengan Ibu Wiwin mengenai tadi kan ada flexing ya Ibu, ada pamer. Nah, gimana kalau misalnya ada seseorang yang dia tuh membuat status tapi tidak untuk disebarkan, maksudnya, tapi dia tuh flexing untuk keluarganya kayak gitu Ibu, misalnya keluarga yang jauh atau gimana gitu. Ya mungkin semua tergantung niat ya Ibu, tapi menurut psikologi itu apakah itu bisa mengganggu dirinya sendiri? Kadang kan mungkin untuk berpikir kayak, aduh tadi salah nggak ya misalnya gitu, meskipun hanya dengan keluarga begitu Ibu, bukan dengan media luas begitu. Baik Bu, silakan. Sebenarnya ketika seseorang share itu kita lihat juga mungkin ada dari segi rasa happy-nya dia berkumpul ya. Kemudian tujuannya tadi niat ya, niat share itu untuk apa? Kalau misalnya dia share itu di grup keluarga besar WA misalnya, WA ya, belum tentu yang di dalam itu senang ketika di share ya. Kadang perekonomian dalam keluarga itu ada yang berbeda ya. Jadi ketika kita share, pikir-pikir dulu ya, ini bagus di share di grup atau malah justru kalau saya lebih bagus di status kita pribadi ya. Kita menunjukkan eksistensi kita tanpa kita harus menyuruh orang untuk melihat
Kalau kita share ke grup WA itu seolah kita mau menunjukkan, ini loh saya lagi buka bersama di tempat yang mewah misalnya ya. Nah ini yang harus kita introspeksi ya. Kita pikirkan lagi ketika mau share dampaknya seperti apa terhadap orang-orang yang ada di grup yang kita share tersebut. Baik Sobat Kampus sekalian, sangat menarik ya obrolan kita di sore hari ini. Jadi apapun trennya di tahun 2025 ini, baik itu bukber tematik, bukber virtual, atau berbasis kegiatan sosial, yang terpenting adalah niatnya tadi ya. Yang terpenting adalah niatnya, kebersamaan, dan juga bukan hanya sekedar estetika, tapi ada juga muatan keislamannya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber semuanya yang sudah bisa menyempatkan waktu dan memberikan banyak manfaat di dalam podcast ini. Semoga dengan melihat podcast ini, kita semua bisa menjadi lebih bijak untuk menyikapi bagaimana bukber atau buka puasa ini. Baik Sobat Kampus yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita menjalani Ramadan ini dengan penuh berkah, dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Baik, saya Naswa pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.